Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan keempat, ialah Al-Malik. Kami mendoakan semoga kita beserta keluarga, juga tetangga kita yang dekat maupun jauh, semoga Allah senantiasa memberikan keamanan, keselamatan, dan keberkahan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan aman, selamat, lancar, dan barokah, dan menetapi ibadah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Al-Malik. Dalam Al-Quran ada 3 nama, ialah Al-Malik, surah Al-Mu'minun ayat 116, kemudian Al-Malik, surat Al-Fatihah, dan yang ketiga adalah Al-Qamar ayat 55. Inda Maliki, Inda Malikin, Inda Malikin, surah Al-Qamar ayat 55. Al-Malik ini mewakili makna Al-Malik dan Malik. Dzul Malik Tam, yang mempunyai kerajaan atau kekuasaan yang sempurna, berbeda dengan rajanya manusia, di mana kekuasaannya tidak sempurna. Kalau Allah itu kerajaannya adalah sangat sempurna. Makanya tidak boleh orang menggunakan nama Malikil Mulki atau nama bahasa lain yang maknanya sama seperti itu. Contohnya Sahan Sah, yang artinya Maharaja Diraja. Karena Al-Malik itu kekuasaan yang sempurna, makanya esok di hari kiamat Allah akan bertanya tentang kesempurnaan dan membuktikan bahwa Allah adalah Malik Tam, raja yang sempurna. Allah menanyakan besok di hadapan para raja-raja dengan bertanya, Aina mulukul ard, di manakah raja-raja kalian sewaktu hidup di bumi dahulu? Di manakah raja-raja kalian, kekuasaan kalian ketika dulu hidup di bumi? Dan saat itu tentunya hamba tidak akan bisa untuk menjawab hal itu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam meyakini kekuasaan Allah walaupun dalam posisi yang tidak mungkin, yaitu pada saat Nabi hijrah, kemudian dia sembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Kemudian saat perjalanan beliau dikejar oleh Suraqah bin Malik. Sebenarnya Nabi sendiri sudah lewat jalan yang tidak biasa dilewati, namun karena Suraqah bin Malik adalah orang yang ahli dalam memburu musuh, dari kejauhan sudah menyiapkan panah yang begitu dekat, gitu. Jadi dia adalah seseorang yang memahami area dan juga tempat-tempat yang menjadi jalan tikus dan persembunyian. Kemudian ketika dia sudah begitu dekat, Nabi mendoakan kudanya ambles. Akhirnya dia jatuh. Lalu dia minta tolong kepada Nabi, dan akhirnya didoakanlah oleh beliau. Setelah berdiri, beliau mengejar lagi kepada Nabi. Kejadian itu sampai berulang 3 kali, yang akhirnya oleh Nabi ditanyalah, apa motivasimu mengejar terhadap saya? Kemudian Suraqah bin Malik mengatakan bahwa saya akan diberi hadiah 100 onta jika bisa mendapatkanmu oleh orang-orang Quraisy, baik keadaan hidup atau keadaan mati. Begitu pula dengan hadiah 100 ekor onta yang diberikan kepada Abu Bakar. Itu akan saya dapatkan kalau bisa menangkap kalian, hidup atau mati. Lalu oleh Rasulullah SAW Suraqah ditawari, kemudian apakah kamu mau suatu saat memakai mahkota Raja Kisra? Jadi Nabi memberikan janji, Nabi memberikan sebuah keyakinan di dalam hatinya tentang menguasai pada kerajaan Kisra, yang mana hal ini kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal, karena Nabi sendiri saat itu sedang dikejar oleh Suraqah bin Malik. Jadi Nabi betul-betul meyakinkan terhadap Suraqah dan
Sebenarnya ya lahiriahnya saat itu sangat sulit sekali untuk dipercaya dengan akal. Nah, sedangkan beliau sedang dikejar dan gak punya apa-apa, namun menjanjikan seperti itu. Namun ini adalah sebagai bukti bahwa Nabi sangat meyakini terhadap kekuasaan Allah. Dan akhirnya ketika dijanji dengan peristiwa yang tadi telah dialami sampai dengan 3 kali itu, membuat dirinya juga ya, setidaknya yakin bahwa ini tidak terjadi dengan biasa ya. Sehingga Suraqah mau. Karena yang diperlukan dia saat itu yang penting selamat. Dan juga dia ingin terselamatkan dari keadaan balasan Rasulullah ketika ingin menyakiti terhadap dirinya. Namun yang ternyata ketika dia kemudian dijanji oleh Rasulullah, di mana Suraqah ini juga ingin membuktikan tentunya, ternyata setelah berselang kurang lebih 20 tahun setelah mendapatkan janji dari Rasulullah, Suraqah ternyata mengikuti perang yang dipimpin oleh Sa'id bin Abi Waqqas. Akhirnya beliau bisa menguasai Raja Kisra dan akhirnya dia bisa duduk di singgasananya Raja Kisra dan memakai pakaian kerajaan saat itu. Kemudian dia tertawa. Lalu ditanya oleh yang lain, "Wahai Suraqah, kenapa kamu tertawa di sini?" Katanya, "Saya ingat janji Nabi waktu saya memburu kepada beliau hanya karena dijanjikan 100 ekor onta. Tapi Nabi pernah berjanji kepada saya kalau saya akan menduduki singgasana Raja Kisra, dan bahwa ternyata betul apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu menjadi kenyataan." Setelah itu diserahkan kepada Umar. Oleh Umar tetap disuruh memakai dengan jalan ke sana kemari seperti peragawan. Oleh yang lain ditertawakan karena memang Suraqah ini adalah asalnya ya orang desa. Namun akhirnya oleh Umar disuruh untuk melepas. Pada awalnya masih diperbolehkan, kemudian Umar mengatakan, "Sudah, letakkan baju dan mahkota itu." Lalu Suraqah protes, "Kenapa? Ini kan diizini oleh Rasulullah." Umar mengatakan, "Ini untuk Baitul Mal dan harta ini digunakan untuk membiayai peperangan berikutnya." Lalu Suraqah mengatakan dengan tegas, "Ya sudah, sami'na wa ta'na," bahwa inilah bukti dari sebuah ketaatan. Para sahabat memberikan contoh ini ya, contoh-contoh ketaatan yang luar biasa, tidak egois dan juga tidak mementingkan terhadap hawa nafsunya sendiri. Kemudian contoh lain yang lagi adalah seperti pada saat Sa'id bin Abi Roja ketika dia tersesat di suatu jalan, di suatu padang pasir dan sudah jauh ketinggalan dari rombongan. Dia di saat itu sedang keadaan susah sekali. Tidak lama kemudian ada seorang datang yang dia tidak kenal, kemudian menanyakan, "Apakah engkau tersesat? Apakah kamu tersesat?" Dijawabnya oleh dia, "Iya." Sa'id bin Abi Roja tentunya dalam kondisi yang susah. "Kalau begitu, kamu saya ajari sebuah doa. Kamu saya mangkuli sebuah doa yang bisa membuat kamu terselamatkan dari keadaan ini." Lalu dia mengatakan, "Iya, boleh, mau." Kemudian diajarilah doa dia dengan kalimah doa, "Bismillahirrahmanirrahim, burhan syadidis sultan, masyaallah kana kulli yawmin huwa sya'an, wala haula wala quwwata illa billah." Setelah dimangkuli ini, kata Sa'id bin Abi Roja, tiba-tiba tahu-tahu dia sangat cepat mendekati terhadap teman-temannya yang kondisinya tadi sudah meninggalkan dia begitu jauh. Nah, ini termasuk adalah keutamaan dari meyakini sebuah doa, bahwa dengan mengamalkan sebuah doa yang begitu luar biasa menurut manfaatnya, ini membuat dirinya menjadi tidak tersesat lagi. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, burhan syadidis sultan, masyaallah kana kulla yawmin huwa fi sya'n, wala hawla wala quwwata illa billah. Seperti Bapak Haji Nur Hasan sendiri karena yakin dengan kekuasaan Allah yang maha kuat, dulu waktu asrama di Gading, beliau ngomong bahwa Gading nanti lampunya akan tinggal pencet jeglek biar ubalik tumpangannya motor mabur atau pesawat, dan ini semua telah terbukti.
Bedanya kekuasaan Allah dengan manusia, kalau kekuasaan Allah tidak ada proses, karena zatnya itu memang Al-Malik. Sedangkan manusia itu perlu sebuah proses, berebut dulu, atau karena proses warisan. Maka kalau kita jadi raja, jangan sombong karena mendapatnya itu karena proses. Kalau Allah pantas sombong karena zatnya memang menguasai. Sebuah kisah Wa'il bin Hujr, di mana dia adalah bangsawan dari Yaman, anak bangsawan dari Raja Yaman. Ketika masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi, lalu oleh Nabi diberi tanah, diberi wilayah untuk dijadikan amil karena anak raja. Ini termasuk bentuk menempatkan pada tempatnya, ngewongne pada seseorang yang memang memiliki kedudukan awalnya sebelum masuk ke dalam Islam. Kemudian Nabi perintah pada Muawiyah bin Sufyan untuk mengawal, mengantarkan ke tempat itu. Jadi Muawiyah ini disuruh mengawal saja. Muawiyah berjalan kaki, tidak pakai sandal, sedangkan Wa'il bin Hujr dengan naik unta. Jadi sosok Muawiyah ini kemudian ya seperti halnya orang-orang yang biasa-biasa saja. Maka ketika Muawiyah merasa kepanasan, minta izin kepada Wa'il bin Hujr ini untuk digonceng. Nah, dengan keadaan beliau yang memang anak bangsawan, dia mengatakan, waduh, ya toh, nggak pantas dong, ya toh, dirimu gonceng terhadap anak seorang bangsawan, anak seorang raja, ya toh. Ya, jadi Wa'il ini masih mempertahankan egonya, ya toh, seperti halnya dulu mungkin ketika dia masih belum masuk ke dalam Islam. Dan dia pribadi yang tidak mengetahui bahwa Muawiyah itu ya tentunya siapa di kalangan atau di antara golongan sahabat-sahabat Nabi itu. Kemudian ketika Muawiyah kepanasan karena memang mendampinginya itu ya kondisinya tidak menggunakan sandal, dia ingin meminjam sandal karena Wa'il ini kan naik kendaraan, ya toh. Kemudian Wa'il pun mengatakan bahwa waduh, nggak pantas toh sandal seorang bangsawan dipakai oleh dirimu. Kemudian silakan kamu jalan saja mengikuti naungannya unta. Pokoknya kan itu kan ada adem-ademnya toh. Namun sebenarnya hal itu nggak mungkin karena perjalanannya begitu jauh. Setelah beberapa tahun, setelah melewati kejadian-kejadian itu, dan Muawiyah kemudian diangkat oleh Rasulullah saat itu menjadi seorang khalifah di sana. Saat itu dia datang kepada Muawiyah, oleh Muawiyah disambut dengan baik, dijemput di pintu gerbang, dipersilahkan duduk di singgasananya. Ya inilah wujud bahwa para sahabat itu tidak sombong dengan diberi kekuasaan. Waktu itu oleh Muawiyah hanya diingatkan, kamu ingat gak waktu itu ketika saya diantar dulu, saya mau minjem sandal, saya minta digonceng, ya toh, kok dengan congkaknya, dengan rasa anak bangsawannya dirimu tidak memperbolehkan. Namun ya beliau hanya senyum-senyum tersipu malu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bahwasanya contoh-contoh dari para sahabat yang begitu mulia menjadi sosok pribadi yang penting, namun kemudian tidak congkak dan tidak sombong karena meyakini bahwa kekuasaan itu hanyalah proses yang Allah berikan untuk orang-orang iman yang diberikan mandat dan wali, menjadi pengurus, menjadi ulil amri. Jadi yang tetap tidak mendapatkan prosesnya hanyalah Allah. Kalau manusia itu ya diangkat, diproseskan. Jadi tidak layak untuk sombong. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.